Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, channel yang membahas seputar pertanian dan manfaat alam sekitarnya. Oke, di kesempatan video kali ini yaitu saya akan membagikan sebuah tutorial atau cara yang mana di sini bermanfaat untuk semua jenis tanaman ya sahabat tani, apalagi di musim kemarau yang sangat panjang ini tanaman kita sulit untuk berbunga dan berbuah ya sahabat tani. Karena kita sebagai pecinta tanaman yang diharapkan tentunya adalah pembungaan dan pembuahan yang maksimal dan sangat subur dan anti hama ya sahabat tani ya. Dan tentunya untuk mengirit membeli pupuk-pupuk kimia yang sangat mahal ya sahabat tani ya, kita sudah bisa meracik bahan-bahan yang sangat sederhana dari sekeliling kita yang mana disitu bermanfaat untuk semua jenis tanaman ya sahabat tani. Karena melihat ke zaman sekarang yang namanya pupuk sudah melejit harga tinggi ya sahabat tani ya. Tapi alangkah baiknya sebelum menyimak video lebih lanjut, dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya. Aktifkan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan video-video saya yang akan datang. Oke sahabat tani, di sini ada yaitu beberapa bahan yang nanti saya akan racik yang membuat yaitu bahan-bahan organik yang mana disitu bermanfaat untuk melebatkan pembungaan dan pembuahan untuk semua jenis tanaman ya sahabat tani ya. Dan di sini pertama saya menggunakan yaitu dari Sasa atau micin atau boleh miwon bermerek apa saja ya sahabat tani. Karena Sasa atau micin ini yaitu mengandung natrium dan kalium sangat tinggi yang mana disitu bermanfaat juga untuk perangsang pembungaan dan pembuahan, apalagi di luar musim macam ini ya sahabat tani. Musim kemarau sangatlah susah untuk keluar bunga ya sahabat tani ya. Di sini dengan dorongan menggunakan Sasa tanpa kita beli pupuk-pupuk kimia yang sangat mahal ya, ini sudah mampu setara dengan pupuk-pupuk NPK ya sahabat tani ya. Dan yang bahan keduanya di sini saya menggunakan yaitu dari kecap Bango, boleh bermerek apa saja kecapnya ya sahabat tani ya. Di sini saya menggunakan yaitu kecap dari Bango yang harga 3.000 di sini macam ini ya sahabat tani ya. Karena manfaat daripada kecap ini pembuatannya adalah dari kedelai yang mana disitu sudah difermentasi dari pabrik, kandungan dan unsur hara sangat-sangat bagus ya sahabat tani untuk tanaman, termasuk adalah kaliumnya ya sahabat tani ya. Dan bahan selanjutnya di sini saya menggunakan yaitu dari minuman Extra Joss ya sahabat tani ya. Ini selain untuk stamina kekuatan bagi kita ya sahabat tani, ini juga bermanfaat untuk tanaman ya sahabat tani, karena kandungan daripada minuman Extra Joss ini ya sahabat tani juga bisa mendorong yaitu mempercepat keluarnya pembungaan dan pembuahan yang sangat lebat ya sahabat tani. Alhamdulillah saya melakukan dengan penyepraian macam ini ya, tanaman cabai alhamdulillah berbuah lebat macam ini ya sahabat tani ya. Dan bahan selanjutnya di sini saya menggunakan yaitu dari air cucian beras ya sahabat tani ya. Ini yang baru, ini saya menggunakan yaitu 1 liter sahabat tani. Langsung saja kita meracik bahan-bahan tersebut ya sahabat tani untuk dibuat POC tanpa kita beli pupuk-pupuk kimia yang sangat mahal. Dan di sini pertama saya tuangkan terlebih dahulu dari air cucian beras ya sahabat tani ya, karena di sini mengandung karbohidrat yang sangat tinggi karena tanaman itu juga perlu vitamin ya, yaitu termasuk karbohidrat ya sahabat tani ya. Jangan kita remehkan bahwa air cucian beras ini sangat-sangatlah bagus manfaatnya, yang difermentasi bahkan langsung dikocorkan ini juga sangat membantu menyuburkan tanaman di fase-fase vegetatif bahkan fase generatif ya sahabat tani ya. Dan selanjutnya pemirsa di sini saya menggunakan yaitu kecap dari Kecap Bango macam ini ya. Saya menggunakan yaitu cukup 2 sendok makan untuk membuat POC ya sahabat tani. Sangat bagus. Ini 2 sendok makan macam ini karena kandungan dan unsur hanya sangat bagus macam ini ya. Selanjutnya di sini saya menggunakan yaitu Extra Joss ya. Tak pernah kita sangka bahwa manfaatnya ini sangat-sangatlah bagus ya. Di sini saya menggunakan yaitu Extra Joss-nya 1 saset ya sahabat tani ya. Macam ini. Di sini lalu kita aduk-aduk, saya betul-betul larut dan merata dengan bahan tersebut ya. Macam ini. Dan di sini selanjutnya saya menggunakan yaitu Sasa atau miwon atau boleh bermerek apa saja ya sahabat tani ya. Ini kandungan sangat bagus membantu merangsang pembungaan dan pembuahan walaupun di luar musim seperti hanya musim kemarau ya sahabat tani ya. Ini sangat-sangat bagus manfaatnya. Di sini dalam air 1 liter saya menggunakan yaitu 2 sendok makan dari Sasa ya. Nah macam ini ya sahabat tani ya. Oke, 1 2. Nah di sini lalu kita aduk-aduk, saya betul-betul larut dan merata ya sahabat tani ya, macam ini ya. Cara pembuatannya POC tanpa kita membeli pupuk-pupuk kimia sangat mahal, kita sudah bisa meracik dengan bahan tersebut.
Kalau teman-teman gak percaya, boleh mengaplikasikan atau boleh mempraktekkan. Alhamdulillah ya sahabat tani, saya melakukan macam ini sudah saya aplikasikan dan saya praktekkan ke tanaman-tanaman saya ya sahabat tani ya. Setelah diaduk-aduk rata macam ini ya, di sini saya tambahkan yaitu E4, karena nanti di sini saya melakukan yaitu dengan membuat POC difermentasi terlebih dahulu ya sahabat tani, supaya lebih jos, power jos di musim kemarau macam ini, membuat racikan yang super handal. Dan di sini saya membutuhkan yaitu E4-nya 2 tutup ya pemirsa ya, dalam air 1 liter. Nah, macam ini. Nah, untuk membangunkan bakteri-bakteri yang sangat bagus dalam E4 tersebut ya sahabat tani. Di sini saya tidak menggunakan molase karena di sini tadi sudah menggunakan yaitu kecap manis ya, yaitu untuk memberi makan E4 tersebut supaya bakteri yang bagus bangun dan bisa menyuburkan atau menyerempakkan pembungaan dan pembuahan. Apalagi musim kemarau macam ini ya sahabat tani, tanah sangat gersang, sangat tidak subur ya sahabat tani ya. Kita perlu menyuburkan tanaman tanpa membeli pupuk-pupuk kimia sangat mahal, kita meracik dengan bahan sendiri ya sahabat tani ya. Dan di sini tambahannya nanti saya menggunakan yaitu dari garam ya sahabat tani. Ini yaitu membantu mengatur pH tanah supaya tanah tersebut selalu subur, sehat walaupun toh di musim kemarau macam ini ya sahabat tani ya. Di sini saya menggunakan dari garamnya ya sahabat tani. Di sini saya menggunakan yaitu, dan di sini saya menggunakan garamnya ya, cukup 1 sendok makan macam ini ya, dalam air 1 liter. Nah, macam ini kita campurkan dan aduk-aduk saya betul-betul larut dan merata ya sahabat tani ya. Nah, macam ini aduk-aduk saya betul-betul larut. Dan selanjutnya pemirsa, di sini saya nanti akan masukkan ke dalam botol, yaitu terlebih dahulu difermentasi ya sahabat tani, supaya lebih power jos POC-nya tersebut ya. Nah, macam ini boleh menggunakan wadah apa saja, tapi di sini saya menggunakan botol untuk mempermudah fermentasinya ya sahabat tani. Nah, macam ini kurang lebihnya ya sahabat tani. Ini adalah air 1 liter ya. Nah, setelah macam ini ya sahabat tani, nanti difermentasi yaitu 15 hari ya, dan tiap harinya dibuka macam ini untuk mengeluarkan gas, lalu kita tutup rapat lagi dan disimpan di tempatnya redup, jangan sampai kena matahari ya sahabat tani ya. Dan dosisnya setelah difermentasi 15 hari ya sahabat tani, harus sistem dengan pengocoran, jangan disemprotkan ya sahabat tani. Saya sarankan yaitu dengan pengocoran, perbandingannya adalah 1:10, dalam arti menggunakan POC 1 liter dan tambahkan air biasa 10 liter. Dan cara mengaplikasikan ke tanaman cabai ya sahabat tani, yaitu sistem 1 gelas pengocoran 1 batangnya itu dikasih 200 ml ya sahabat tani ya. Saya tegaskan lagi, yaitu 200 ml dalam pengocoran 1 batangnya dengan menggunakan POC tersebut, yaitu 1:10 ya sahabat tani ya. Oke ya sahabat tani ya, hanya itu video yang bisa saya sampaikan hari ini, dan semoga bermanfaat, karena tak ada ilmunya bermanfaat kecuali yang berbagi. Dan di sini saya bukan berniat menggurui, mari kita belajar bersama-sama ya sahabat tani. Oke, cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.